Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka mengikuti sosialisasi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif oleh rekan kita yaitu calon guru penggerak angkatan 4 Rini Nelwideri. Alangkah baiknya kepada rekan-rekan semuanya kita sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh agar apa yang nanti disampaikan oleh teman kita bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita serahkan kepada teman kita Rini Nelwideri. Kepada Rini kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor yang kita cintai ini guna melakukan sosialisasi modul 1.1 dan modul 1.4. Salawat beriring salam kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan guru, Bapak Ibu Guru SDN 19 Durian Kaptek yang telah memberikan kesempatan, memberikan saya waktu untuk sosialisasi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun sebenarnya kegiatan ini adalah aksi nyata saya yang saya lakukan dalam program Guru Penggerak Angkatan 4. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, langsung saja kita mulai sosialisasi kita. Kita mulai dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita simak video tentang kondisi pendidikan pada zaman kolonial dan perjalanan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentang perjalanan bagaimana pendidikan kita pada zaman kolonial dulu. Mungkin bagi yang komite pembelajar dulu sudah pernah melihatnya seperti Bu Isna, Bu Ati. Dan itu adalah perjalanan pendidikan kita zaman dahulunya, bahwa zaman Belanda dulu pendidikan itu hanya untuk orang-orang tertentu saja yang gunanya nanti membantu mereka. Kemudian kita masuk kepada azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau biasa yang disingkat KHD membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Jadi pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Yang paling pokoknya adalah kita memberikan pendidikan kepada anak, yaitu memberikan tuntunan. Adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, jadi tempat kita mengajar ini, tempat kita menanamkan pendidikan kepada anak, merupakan upaya kita. Untuk apa? Untuk menyemaikan benih-benih kebudayaan yang ada dalam masyarakat melalui anak didik kita. Kita tuntun dia, kita perbaiki akhlaknya, budi pekertinya, dengan tujuan agar nanti mereka bisa menjadi anak yang berguna dan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar-dasar pendidikan. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Nah, dasar-dasar pendidikan tadi itulah yang sebenarnya kita sebagai guru harus kita tanamkan kepada siswa. Melalui tangan kita inilah pendidikan itu dapat kita wujudkan. Supaya apa? Supaya anak itu bisa mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan nanti baik mereka sebagai anggota masyarakat maupun dia sebagai diri dia sendiri. Di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu inilah kunci utamanya. Jadi sesuai tadi dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Ya. Jadi sebagus apapun bibitnya, jika tidak dirawat dan diberi perhatian dengan baik, maka bibitnya tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya apa? KHD ini mengibaratkan kita guru-guru ini seperti petani atau tukang kebun. Kita bertani, menanam padi di sawah, kita bersihkan rumput-rumputnya, kemudian kita bersihkan hamanya, kita pelihara padi tersebut, kita rawat, kita kasih perhatian supaya apa? Supaya padi yang kita tanam itu bisa menghasilkan bibit yang baik, bisa menghasilkan beras, bisa menghasilkan buah yang baik. Demikian juga kita sebagai guru, itu yang kita tanamkan kepada siswa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak, tetapi kita tuntun mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan itu berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kodrat alam anak tadi bermain, ya seperti tadi saya sebutkan tadi, pernah saya melakukan di kelas bermain, tampak seperti bermain, tapi sebenarnya kami belajar, yaitu permainan yang sedang viral saat ini adalah Squid Game. Kami di kelas 4 bermain Squid Game dengan tujuan anak-anak ini mengenal dan tahu tentang sudut. Bahkan ternyata hasilnya adalah anak yang daya tangkapnya rendah, setelah diadakan permainan Squid Game tadi, dia langsung ingat, oh ini namanya sudut loncit, ini namanya sudut tumpul, ini namanya sudut siku-siku. Karena apa? Karena bermain tadi, mereka senang bermain, kodrat mereka bermain. Dan kita lihat kan, kalau sudah istirahat mereka sangat senang sekali mereka bermain. Kemudian juga dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman tadi seperti tadi kita bermain dengan permainan yang sedang viral saat ini, atau bisa juga kita melakukan pembelajaran dengan infokus seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Denny, oleh Bu Lisa, ya. Kita pakai infokus, dan infokus itu kan kita bisa menggunakan media YouTube. YouTube itu sangat menarik bagi anak. Nah, kita gunakan yang YouTube ini. Kita sesuaikan pembelajaran kita dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Niscaya nanti anak tersebut akan senang dalam pembelajaran kita. Bukan demikian Pak Daryl? Kemudian masalah budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Di sini keluarga, kita semua memiliki keluarga di rumah. Keluarga itu merupakan tempat bersemanya pendidikan yang sempurna bagi anak kita. Untuk melatih apa? Untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Tempat bersemanya pendidikan yang sempurna. Bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di rumah. Kemudian pendidikan berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Nah, ini mungkin bukan suatu hal yang baru atau suatu kata yang baru kita dengar. Di sekolah penggerak kita sering mendengarkan ini, pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan berhamba pada anak ini sangat relevan dilakukan oleh pendidik. Hamba pada sang anak berarti kita menghambakan diri kita kepada anak, kita mengikuti kemauan sang anak. Kemauan yang bagaimana? Kemauan yang tentu saja ada batasannya. Maksudnya di sini, di dalam pembelajaran kita memperhatikan yang kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Artinya kita
mengakomodasi kebutuhan anak apa di sekolah. Dan jangan kita memaksakan, oh kita ingin kita seperti ini, ternyata anak kita tidak ada bakatnya di situ. Atau kita terlalu menuntut, oh matematika mereka nilainya harus tinggi, perkalian hafal. Ternyata mereka sebenarnya bakatnya bukan di matematika, tetapi bakatnya di olahraga. Nah, kita itu tidak boleh memaksakan seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan bakat dan kemampuan siswa. Profil pelajar Pancasila. Di dalam Merdeka Mengajar, profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah tujuan. Dan juga di dalam sekolah kita yang memuat kurikulum sekolah penggerak, profil Pancasila ini sangat ditekankan. Di mana profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, 6 aspek profil pelajar Pancasila ini harus kita laksanakan, harus kita tekankan. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru juga. Dulu di kurikulum K13 juga ada aspek-aspek ini. Oke, demikian kira-kira Bapak Ibu untuk modul 1.1. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut kepada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana pula budaya positif ini? Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah berarti nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar apa? Agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini merupakan hal apa saja, hal positif apa saja yang kita lakukan di sekolah, baik itu di kelas maupun di sekolah. Tujuannya tadi agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif sebagai landasan untuk membangun karakter siswa. Nah, di sini dibedakan antara disiplin dan hukuman. Mungkin kita sering mengaitkan antara menegakkan disiplin itu dengan hukuman, tetapi ternyata dia berbeda. Kalau disiplin adalah memperhatikan sudut pandang murid, sementara hukuman dia tidak ada, tidak pernah atau jarang mendengarkan murid. Kita hanya tahu, oh peraturannya seperti ini, kalian melanggar, berarti kalian akan mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, disiplin, kita melakukan kesepakatan kelas karena membahas sesuatu dan menyepakatinya. Artinya di sini adalah dengan menegakkan disiplin, kita berawal dari meminta kesepakatan kelas kepada siswa. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu murid harus mengikuti aturan. Kalau tidak, ya konsekuensinya mereka akan menerima hukuman. Kita lanjut kepada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mungkin sering juga kalau kita lakukan ya, kenapa anak murid kita tidak terlambat, karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Saya takut dihukum, Bu. Nah, itu dia. Berarti mereka memiliki motivasi nomor 1. Kemudian lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga orang yang seperti itu.
Kenapa cepat datang ke sekolah, Nak? Oh, karena saya kalau di sekolah, di kelas, Bu, kalau cepat datang nanti saya dapat bintang. Atau kalau saya cepat datang nanti saya dapat nilai tambah sama ibu guru. Nah, itu dia. Berarti motivasi yang dilakukan anak murid kita adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Demikian juga kita mungkin di sekolah ini ya, kalau seandainya kita di sini melakukan sesuatu karena takut dihukum, berarti motivasi kita adalah yang nomor satu. Kenapa buat cepat datang ke sekolah? Nah, takut dihukum. Seperti itu. Atau misalnya, kenapa Bang Dini bisa cepat juga datang ke sekolah? Nah, karena Bang Dini menghargai diri sendiri. Saya ini orang yang disiplin dengan waktu. Jadi saya menghargai diri saya sendiri sehingga saya datang cepat ke sekolah. Kembali kita ke keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas ya ibu-ibu ya, di kelas bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Kita meyakini di situ, kita meyakini di kelas bahwa sesuatu itu boleh tidak dilakukan. Kita sama-sama dengan anak. Apa keyakinan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Gunanya adalah bahwa kita sepakati bersama di kelas apa nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan yang akan memotivasi seseorang dari dalam agar lebih bersemangat lagi menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini anak kita ikut sertakan, bukan kita saja membuat peraturan seperti kata saya tadi, kita saja membuat peraturan anak jadi terlambat, tidak boleh tidak piket. Jadi salam guru nggak boleh tidak bu, ambil serang atau ke sekolah dari satu nggak bisa Pak. Iya walaupun ke sekolah udah ada terbu. Tidak ya Pak ya, sebenarnya sama ya. Kita itu membuat keyakinan kelas. Kalau kita sudah yakin, ya kalau kita sudah yakin, maka peraturan yang kita buat tadi, nah itu pasti akan dilaksanakan. Nah kita sama-sama yakin. Tapi kalau sudah berbeda keyakinan itu sulit. Intinya anak tuh nyaman di dalam kelas, karena nyaman, termotivasi. Termotivasi yang kita. Iya betul sekali Bu ya. Jadi yang pertama sekali adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita tanya mereka di awal pembelajaran, anak-anak ibu misalnya kan, supaya kelas kita ini aman, kita nyaman belajar. Apa kesepakatan kelas? Apa keyakinan kelas yang kalian yakini supaya kita bisa belajarnya itu bagus atau belajarnya itu bisa senang, bisa serius di dalam kelas. Nah, nanti mereka akan muncul itu ide-ide dari mereka. Kita tampung. Kemudian nanti setelah kita buat konsepnya, nanti kita catatkan. Sehingga nanti mereka tahu, mereka ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sebenarnya apa? Kadang-kadang ya kadang-kadang anak itu dia tidak paham kenapa saya kok dipukul. Apa salah saya kan seperti itu. Kadang-kadang mereka bilang saya cuma jalan Bu, nanti kenapa jalan kok dilarang? Kan seperti itu. Padahal dong, sasarannya Bu Yus. Iya. Bu Yus balik aja gerak dari pada. Jadi dengan kata lain keyakinan kelas itu harus kita terapkan kepada siswa. Nah, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas kalau sudah bersama-sama yakin, misalnya suatu keyakinan kelas kita sama-sama yakin, nah pasti anak-anak tersebut tidak akan melanggar. Karena apa sudah yakin, seperti orang kepada pasangannya yakin dia kalau kita itu membuat kita walaupun misalnya dia sama orang lain, misalnya dia berdiri dia mau ngobrol sama orang lain, kita yakin cintanya hanya untuk kita kan, nah kita tidak cemburu seperti itu. Kita sudah yakin, yang penting keyakinan. Keyakinan itu Allah aja lah tuh. Oke, kita lanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ini terkait dengan anak murid kita, ya. Kebutuhan dasarnya adalah ini, termasuk kita juga. Adapun yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita semuanya butuh bertahan hidup. Apa contohnya kebutuhan bertahan hidup? Makan. Makan. Nah, nggak ada kita makan, maka kita bisa
dan bertahan hidup kita. Kalau untuk bertahan untuk bahagia, Nah, coba yang mana Bapak? Yang nomor berapa? Oh, dia Pak ya. Nomor 2 berarti. Nomor 2 ya? Cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Awak terima. Tiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, terkait dengan 5 kebutuhan dasar ini kita adalah kesesuaian. Contohnya adalah ketika siswa kita di kelas dia mengganggu temannya, kita harus tahu kenapa dia mengganggu temannya. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di situ. Kurang cinta dan kasih sayang. Atau dia kurang cinta dan kasih sayang, dia ingin kita memperhatikan dia. Kan ada itu anak seperti karena itu. dia Berarti dia memang kurang cinta dan kasih sayang. Atau mungkin kurang perhatian iya, atau di mungkin rumah dan di sekolah. senang penguasaan sekali Bu. Dia merasa dia ini anak yang hebat, anak jagoan. Jadi dia merasa dia punya kemampuan untuk itu sehingga teman-temannya takut sama dia. Mungkin Jadi kebutuhan dasar itulah yang tidak ada sama dia, mungkin di rumahnya, sehingga dia melakukan ini. Mungkin di rumah sering dilecehkan, Bisa jadi nggak ada perhatian. kurang perhatian ya Pak ya, sehingga dia menumpahkan Keinginannya itu di sekolah, keinginan ke di sekolah. Ya kita harus diri ya Bapak Ibu ya untuk menganalisa 5 kebutuhan dasar pada siswa kita. Apapun itu. Kadang ada juga anak-anak yang misalnya kita tidak ada di kelas, nah bebas mereka bersorak mereka dalam kelas, berarti di situ adalah kebutuhan dasar akan kebebasan mereka yang kurang. Kepada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, mana yang bagus kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini yang kita lakukan? Manajer sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum di kelas. Boleh semua. Boleh semuanya. Gantung. Oke, kira-kira ada yang tahu apa bedanya antara 5 posisi kontrol itu? Penghukum itu beda. Bagaimana Kak ya kalau Ya. penghukum? Penghukum itu kan memberi sanksi kepada anak murid. Berarti kita sering memberikan Mereka sanksi. Ya. Bukan sering, karena ketika memang sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi, sudah tidak bisa dipercaya, boleh dikasih hukuman. Tapi tentu disesuaikan dengan keadaan murid itu. Hukumannya setimpal. Betul. Kalau pembuat orang merasa bersalah, Seharusnya jangan. seharusnya jangan. Itu kan memancing situasi. Ya. Misalnya waktu MPO itu dia mancing orang bersalah. Kalau Anak-anak kena MPO orang lokal itu. selalu dengan nanti guru, jadi anak tambah minder gara-gara sering kena marah, jadi anak itu kan merasa bersalah, terus anak itu jadi minder, kurang percaya diri kan. Kalau teman, Bagus lah kalau guru bisa menjadikan teman. guru bisa dijadikan teman. Kemudian kalau monitor atau pemantau, Guru harus seperti itu. Memantau seluruh yang Manajer itu dia penata itu ya. manajer sebagai tahu anak yang tidak tahu. sebagai bos. Manajer kan semuanya. Yang dilakukan, nah ini untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini contohnya, nada suara tinggi, menghardik. Apa contohnya? Patuhi aturan saya atau kelas. Gitu ya. Atau yang kedua contohnya, kamu selalu saja salah. Nada kita meninggi, itu kita menghardik mereka. Nah akibatnya ini bagaimana murid kita jadi dendam sama kita. Isi penghukum. Berarti kalau kita melaksanakan seperti itu, berarti kita di posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, apa ciri-cirinya di sini? Yang pertama, nada suara itu memelas atau halus atau sedih. Kemudian kita merapat pada anak. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu seperti ini terus? Berapa kali kamu harus ibu bilang? Nah,
nada suara kita itu sedih, halus. Nah, akibatnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Nah, karena kita pada posisi seperti itu, ya. Kalau kita melakukan ini, maka akibatnya adalah murid kita akan merasa bersalah. Jadi malah terkadang sebenarnya Cucu jadi lanjut seperti sharing buku begitu sini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sehingga akibatnya murid kita akan merasa bersalah. Bahkan terkadang mereka ini melakukan kesalahan itu sebenarnya tidak disengaja, tetapi karena cara kita bertanya kepada mereka seperti itu, jadi mereka sehingga merasa dihakimi sendiri, merasa berhati. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol kita sebagai teman. Apa cirinya di sini? Nada suara kita ramah, akrab, banyak senyum, kemudian sambil bercanda. Misalnya, ayo bantulah demi ibu ya. Atau ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ketika anak murid kita melakukan kesalahan, kita gunakan posisi kontrol yang ini. Akibatnya bagaimana Bapak Ibu? Maka murid akan merasa akrab dengan guru. Ya mereka akrab dengan kita, karena kita menjadikan mereka teman. Tetapi akhirnya mereka ketergantungan dengan gurunya sendiri. Kalau ada gurunya, mereka akan merasa tergantung di situ. Ada ibu, mah kita diminta tolong sama ibu. Kita tidak mandiri jadinya. Sebagai teman. Berarti dia sudah memposisikan dirinya sebagai teman. Oke, kita lanjutkan yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Ciri-cirinya adalah nada suara kita datar. Kita memantau, ingat. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksinya atau konsekuensinya? Nah, ini kalau kita lakukan, maka akibatnya adalah murid memahami sanksi yang harus dijalankan. Karena apa? Karena mereka telah melanggar aturan. Mereka jadi paham, jadi sadar. Oh, kalau saya melakukan ini karena saya sudah melanggar peraturan, nah saya dapat sanksi, saya dapat hukuman. Seperti itu. Nah, ada suara kita datar, tidak memelas seperti tadi. Kemudian yang kelima adalah manajer. Manajer ini yang dilakukan adalah nada suaranya tulus. Kemudian bahasa tubuh tidak kaku, kita mendekat kepada murid. Contohnya, kalimat yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Artinya kita menggali lagi kepada anak. Akibatnya bagaimana murid akan bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah, tidak ketergantungan seperti tadi, seperti posisi sebagai teman. Kalau kita gunakan posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan ketergantungan. Tetapi kalau kita lakukan dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka murid bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, seharusnya kalau untuk pimpinan juga seperti ini ya. Beliau ada penyakit tanah ya. Saya nggak boleh ingat tuh. Mendekat. Tapi kalau adanya awalnya salah sih. Nah, seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nggak berani Nah, seperti itu. Kita tanya. Kalau ada pimpinan nggak, kalau ini itu juga ada pimpinan. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini digunakan untuk apa? Untuk menciptakan murid yang melakukan kesalahan. Gunanya apa? Agar mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, murid kita bermasalah misalnya, punya kasus, kita lakukanlah restitusi dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Kemudian restitusi itu menuntun untuk masuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid pada kelompoknya. Oke, ini segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Ya, ini kita lakukan jika ada murid kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang berlainan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ini segitiga restitusi yang bisa di situ contoh tindakannya menanyakan keyakinan dulu, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan keyakinan, kita tanya mereka, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah itu kita stabilkan mereka. Caranya adalah kita lakukan misalnya, ya tidak apa-apa nak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita katakan seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, kita tanya kepada anak. Anak biasanya berbuat salah, jangan kita langsung menjudge dia, jangan kita langsung menghukum, kita tanyakan apa alasan kamu melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah contoh video restitusi yang saya lakukan di kelas. Keturunan kayak apa? Kasusnya adalah ketika anak melanggar peraturan sepatunya putih. Mungkin ini videonya agak sedikit kepotong ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya, restitusi yang kita lakukan di sekolah. Jadi anak-anak ketika melakukan sebuah kesalahan di sekolah, nanti kita lakukan restitusi gitu. Kita langsung menghakimi mereka, kita lakukan dulu restitusi. Jadi kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, sehingga kita nanti bisa mencarikan jalan solusinya. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pas. Belum pertanyaannya nak. Tadi kan teorinya seperti itu. Yang di restitusi itu contohnya satu anak. Kalau contohnya dalam satu kelas anak itu banyak membuang sampah sebelum melaksanakan keyakinan, itu berarti kita kapan kita buat seraturannya, kesepakatan yang untuk melaksanakan yang tadi itu. Jadi ya, tadi pertanyaannya, jadi keyakinan kelas ini kita buat ya di dalam kelas di saat awal kita memulai pelajaran awal semester, ya, atau bisa jadi juga ketika kita lupa di awal semester, di awal ketika kita ingat, atau di saat pagi itu sebelum kita belajar kita buat kesepakatan kelas kepada anak, kita buat keyakinan kelas kepada anak. Nah, anak ibu, keyakinan kelas kita adalah ini ya. Tanyakan lagi seperti misalnya saya di kelas kan, sebelumnya kan kemarin kita sudah meyakini bersama kalau keyakinan kelas kita seperti ini. Nah, kemudian di saat sekarang tadi pagi memulai pelajaran, kita ulang lagi kepada anak. Ya, anak ibu semuanya, sebelum kita belajar kita bahas lagi keyakinan kelas kita ya. Apa keyakinan kelas kita yang pertama? Misalnya di kelas kami menggunakan bahasa Indonesia. Nah, berarti di kelas kita nanti gunakan bahasa Indonesia ya nak ya, jangan bahasa Minang ya Bu. Kemudian lagi yang kedua, misalnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, serius. Kemudian tidak buang sampah sembarangan. Kemudian lagi apa? Tidak keluar. Artinya tidak meribut di dalam kelas. Ada anaknya tiap sebentar permisi keluar, tiap sebentar permisi keluar. Nah, itu di awal kita sepakati seperti itu. Kita yakini kepada anak. Kita ingin belajar dengan sungguh-sungguh kan, kita ingin nanti pulang membawa ilmu kan, kita yakini kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Nah, nanti insya Allah mereka
akan ingat dengan keinginan kelas yang telah disepakati di awal, maka nanti pembelajaran kita sampai akhir lebih bermakna lagi bagi mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang modul 1.1 dan 1.4 dalam tugas aksi nyata dalam program calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas waktu yang telah diberikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan pencerahan dan penjelasan dari modul yang telah dibacakan rekan kita Rini Nelwideri, yang pada umumnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik mengibaratkan siswa kita, anak murid didik kita sebagai bibit, dan kitalah yang menjadi mengibaratkan jika bibit itu tidak dirawat dan diberi perhatian dengan baik, maka bibit itu tidak akan tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya. Jadi Ki Hajar telah menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, perkembangan zaman. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah dan ilmunya bisa kita ambil dan bermanfaat untuk proses pendidikan kita di kemudian hari. Demikianlah saya sebagai pembawa acara, jika ada salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.